Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Salih Habib dengan nomor NPM 2114201003 dari Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi S1 Sumber Daya Aquatic. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai resume saya tentang PPKMB dari hari 1 sampai ke 4 kemarin. Hari pertama, PPKMB memiliki materi dengan tema membentuk mahasiswa berkarakter di era revolusi industri 4.0 dan di era kenormalan baru yang disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karumani, MSI, yang memiliki beberapa materi, yaitu perkembangan revolusi industri, lalu tantangan global dan tantangan nasional, serta skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Selanjutnya, materi kedua memiliki tema bela negara yang disampaikan oleh Brigjen TNI Jube Levianto, yang juga memiliki beberapa poin materi, yaitu yang pertama, 3 hal mendasar pentingnya bela negara. Lalu yang kedua, mengenai ancaman pertahanan negara. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Dan yang terakhir, 5 nilai dasar bela negara. Selanjutnya, materi ketiga memiliki tema bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang disampaikan oleh Komjen Pol Boy Rafli, yang berisi menurut Global Index, Indonesia peringkat ke-37 naik dari tahun sebelumnya mengenai terorisme. Tantangan era digital fenotasi penggunaan internal yang hari ini 73,7% dari total penduduk Indonesia. Lalu, undang-undang mengenai terorisme. Yang pertama, UU nomor 15 tahun 2003. Pengganti UU nomor 1 tahun 2002. Sebagai mahasiswa, cara kita mengatasi radikalisme adalah pembelajaran melalui organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, materi selanjutnya, strategi pencegahan terorisme, kegiatan utama pencegahan soft approach. Yang pertama, kesiapsiagaan nasional. Yang kedua, kontrak radikalisme. Dan yang ketiga, deradikalisme. Selanjutnya materi keempat, mengenai etika bermedia sosial. PPKMB hari kedua memiliki materi 1 dengan tema pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengenai bagaimana Universitas Lampung menyikapi COVID-19. Selanjutnya, di materi kedua, memiliki tema Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Lalu, materi ketiga, tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Pada materi kali ini, disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dan yang terakhir, dengan tema materi kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Universitas Lampung juga memiliki strategi kerjasama untuk menunjang World Class University, yaitu 1. Menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia. Yang kedua, mendorong dosen untuk studi lanjut ke PT top 100. Dan yang ketiga, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia. Keempat, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa. Kelima, peningkatan mutu perkuliahan dan riset. Yang keenam, akreditasi internasional PES. 7. Mengacu
standar internasional untuk standar dosen dan tandik. Selanjutnya PPKMB di hari ketiga yang juga merupakan PPKMB di tingkat fakultas. Disampaikan oleh Dekan Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukribanua MSI, yang menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, Revolusi Industri 4.0. Membahas mengenai strategi menghadapi revolusi industri 4.0, kemudian dampak pemanfaatan ekonomi digital, dan karakteristik Universitas 4.0. Materi selanjutnya yaitu fakta plagiarisme, kemudian jenis-jenis ketidakjujuran akademik dan akibat plagiarisme. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Dr. Insinyur Purnomo MSI yang merupakan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan tema Peraturan Akademik, yang pasti memiliki beberapa poin, yaitu mengenai satuan kredit semester, kemudian perbedaan jurusan dan program studi. Selanjutnya, materi ketiga, kehidupan berbangsa dan bernegara, disampaikan oleh Bapak Limin Santoso. Yang terakhir, PPKMB dari keempat membahas tentang jurusan-jurusan dan prodi-prodi yang ada di jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta sekaligus pembagian dosen pembimbing akademik di jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan di setiap mahasiswa. Selanjutnya, kembali ke Fakultas Pertanian, ada acara penanam pohon dan makan makanan 3T. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.